Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Dafa dan di video kali ini kita akan belajar tentang IP address dan subnetting. Oh ya, sebelumnya ini adalah slide yang sudah saya buat dan insya Allah di video kali ini kita akan belajar tentang IP address dan subnetting. Nah, apa itu IP address? Mungkin sebagian teman-teman atau sebagian penonton yang sudah apa namanya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah IP address ya. Tapi di sini kita akan mengulang kembali, kita akan belajar kembali tentang IP address ya. Jadi apa sih itu IP address? Secara dasar dalam sebuah jaringan kita pasti membutuhkan sebuah alamat atau address agar semuanya bisa saling berkomunikasi atau terhubung. Atau bisa disebut juga kita membutuhkan destinasi atau tujuan kemana paket-paket yang kita kirimkan akan sampai. Atau kalau kita analogikan dalam kehidupan nyata kita, kalau kita ingin membeli sebuah barang di toko online, di mana kita akan diarahkan untuk menyertakan alamat rumah kita. Kenapa sih kita perlu menyertakan alamat rumah kita? Nah, jawabannya adalah agar si paket datang ke rumah kita, agar paket sampai ke rumah kita. Begitu juga dalam sebuah jaringan. Misalkan terdapat jaringan A dan jaringan B, di mana jaringan A ini ingin mengirimkan paket, misalkan paket data, paket ping gitu. Si jaringan A ini wajib tahu si alamat jaringan B. Kenapa? Agar si jaringan A bisa berkomunikasi ke jaringan B. Begitu juga sebaliknya, jaringan B ketika ingin berkomunikasi ke jaringan A, maka si jaringan B wajib punya alamat dari jaringan A. Nah, begitu juga apa dalam sebuah jaringan ya, kayak gitulah. Apa namanya? eh, Maka si IP address ini tuh sangat penting gitu. Nah, IP address sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada IP public dan IP private. IP public digunakan oleh jaringan internet dan IP private digunakan pada jaringan lokal. Jadi kedua IP ini itu saling berkaitan satu sama lain. Misalkan terdapat ada jaringan private. Jaringan private ini bisa disebut juga dengan IP lokal juga ya, IP lokal gitu. Misalkan terdapat IP lokal, di mana IP lokal ini tuh ingin apa namanya mengakses internet ya. Jaringan lokal ini tuh ingin mengakses internet. Maka si jaringan lokal itu harus punya IP publiknya gitu. Jadi makanya IP public dan IP private ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika ada jaringan lokal ingin mengakses internet, maka IP public lah solusinya gitu. Dan di sini kita akan belajar tentang IP versi 4 ya. IP versi 4 adalah IP address versi keempat ya atau versi keempatnya dari IP address gitu. Nah, IP versi 4 terdiri atas 4 oktet dan dalam satu oktet terdiri dari 8 bit. Kalau belum tahu oktet itu yang mana, oktet itu yang titik itu, titik ya. Dot. Nah, dot itu titik itu tuh namanya oktet ya dalam IP versi 4. Dan dalam satu oktet terdiri dari 8 bit ya. Jadi setiap oktetnya itu terdiri itu dari 8 bit. Yang terdiri dari desimal 0 sampai 9. Terdapat sekitar 4 miliar IP lebih, yang lebih tepatnya sekitar 4 miliar 294 juta 967.296. Dan ini ada contoh IP address versi keempat ya, yaitu 192.168.1.1. Nah, 192 ini adalah oktet pertamanya gitu. Oke. Di sini terdapat kelas-kelas dari IP versi 4 ya. Ada kelas A, B, dan C. Nah, kelas A ini tuh range IP-nya tuh dari 000 sampai 126.255.255.255. Biasanya kalau kelas A itu digunakan untuk network yang skalanya tuh gede ya. Kelas A digunakan untuk network yang skalanya gede. Nah, ada juga nih kelas B. Kelas B ini range IP-nya itu adalah 128.0.0.0
sampai 191.255.255.255. Nah, biasanya kelas B ini digunakan untuk jaringan menengah, ya, skalanya itu menengah. Nah, yang terakhir ada kelas C. Kelas C ini adalah 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Digunakan untuk small network atau network yang skalanya itu kecil. Nah, sebagai network engineer kita itu wajib tahu, ya, minimal tahu kelas C, ya, karena biasanya kelas C ini tuh biasanya sering digunakan pada jaringan-jaringan kecil, ya, contohnya misalkan jaringan sekolah, maka kelas C ini tuh biasanya sering digunakan gitu loh. Nah, maka network engineer tuh wajib tahu gitu. Nah, di sini juga terdapat range IP private dari kelas A yaitu 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.254. Nah, kelas B 172.16.0.1 sampai dengan 172.31.255.254. Kelas C-nya 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.255.254. Nah, selain dari IP ini merupakan IP public. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang IP address, ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang subnetting. Sebelum saya memberikan analogi, memberikan contoh terkait tentang subnetting ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian apa itu subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Contohnya misalkan di sini terdapat sebuah komplek, ya, sebuah jalan gitu. Nah, di sini itu terdapat 8 rumah. Dan misalkan setiap rumahnya itu terdapat 2 user. Setiap rumah terdapat 2 user. Jadi total 2 kali 16 2 kali 16, 2 kali 8 16, oke. Jadi semua user yang ada di Jalan Gatot Subroto ini adalah 6 user, ya, 6 user yang ingin mengakses internet. Maka prefix mana yang cocok dalam kasus ini, ya, prefix mana yang cocok yang akan digunakan untuk 16 user, ya. Nah, subnetting itu fungsinya di sini untuk apa namanya, sebuah teknik untuk apa namanya itu, ya, eh, bagaimana caranya kita itu eh, memanfaatkan prefix di dalam sebuah jaringan yang cocok gitu. Misalkan di jaringan itu kan 16 user, kan, 16 user. Kita nggak mungkin pakai /24. Yang mana /24 ini jumlah usernya 254. Jumlah host yang bisa digunakan gitu dalam sebuah jaringan, yaitu 254. Kita kan nggak mungkin kan pakai 254. Sedangkan kebutuhan kita adalah 16 gitu. Nah, subnetting ini penting gitu. Jadi dalam network engineer, ya, kita itu wajib tahu tentang subnetting. Karena apa? Karena kalau kita disuruh masang sebuah jaringan gitu, kalau kita nggak tahu tentang subnetting, ya bagaimana gitu loh. Jadi kita wajib tahu tentang subnetting ini. Maka kita harus cari nih prefix mana yang efektif, yang efisien gitu, yang nggak bikin boros berapa gitu. Nah, kita bisa menggunakan prefix 27. Karena prefix 27 ini jumlah hostnya yang bisa digunakan adalah 30. Kita tidak mungkin menggunakan prefix 28 karena prefix 28 itu kan jumlah total IP-nya kan 16. Tapi jumlah IP yang bisa digunakan untuk host adalah 14, ya. Sedangkan kebutuhan kita 16. Maka prefix yang cocok di sini adalah 27. Jadi gitu, guys. Nah, di sini juga adalah konversi desimal ke binary. Ada dua cara. Cara tersusah dan cara termudah. Cara tersusah. Caranya adalah dengan membagi dua tiap bilangan. Jika bisa dibagi alias genap, maka kita tandai dengan angka 0. Jika tidak bisa dibagi alias ganjil, kita tandai dengan angka 1. Dan kita kurangi 1 pada angka ganjil tersebut, sehingga dapat dibagi terus hingga angka tersebut habis, ya. Jadi kalau cara tersusah ini tuh misalkan kita ingin mencari bilangan binary dari angka 50. Jadi 50 itu ntar itu dibagi dua sampai habis, ya. Kalau misalkan apa bilangan tersebut nggak bisa dibagi dua,
maka bilangan tersebut dikurangi satu dulu, habis itu dibagi dua. Kayak gitu guys, sampai habis. Nah, ada juga cara termudah. Caranya adalah dengan menggunakan tabel berikut. Ya. Dan di sini udah ada tabel ya. Ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Untuk menggunakan tabel di atas, kita harus bisa menggunakan logika. Misalkan kita mencari binario dari 192, maka kita mencari penjumlahan berapa tambah berapa yang hasilnya itu akan mendapatkan angka 192. Misalkan di sini dalam contoh kasus ini kita ingin cari bilangan bina dari 192. Nah, di sini sudah terdapat kolom di mana kolom ini tuh berapa tambah berapa yang hasilnya itu 192. Jadi misalkan di sini 128 tambah 64 nih. Nah, si 128 64 kan yang digunakan kan. Maka yang digunakan ini kolomnya itu ditambah satu, ditambah satu. Begitu juga seterusnya. Pokoknya intinya hasilnya itu 192 ya. Jadi bilangan mana yang dipakai buat penjumlahan tersebut, maka di kolomnya itu dituliskan angka satu. Nah, kayak gitulah hasilnya guys ya. Oke, kita tadi sudah belajar tentang IP versi 4 ya. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang IP versi 6, IP fisik. Oke, saat ini IP versi 4 masih banyak dipakai untuk keperluan kita sehari-hari. Namun, dari waktu ke waktu, dikarenakan jumlah IP versi 4 yang tak seberapa dan kini semakin habis, maka dari itu organisasi dunia IETF, Internet Engineering Task Force, mengembangkan generasi terbaru dari IPv4, IPv4, yaitu IPv6 gitu kan. Dengan jumlah yang bisa dibilang luar biasa banyaknya dan beberapa fitur tambahan. Oke, jadi asal muasal terbentuknya IP versi 4 ini, versi 6 ini tuh dikarenakan jumlah IP versi 4 yang makin sedikit ya. Kenapa makin sedikit? Karena seperti yang kita tahu bahwa jumlah user yang mengakses internet itu kan sangat banyak kan. Maka kita tidak mungkin menggunakan IP versi 4 sedangkan IP versi 4 ini mau habis gitu. Maka organisasi dunia IETF itu mengembangkan versi terbaru IP address yaitu IPv6. Nah, kalau mau tahu jumlah IP versi 6 ini adalah ya sangat banyak guys ya. Nggak jelas ini berapa. Intinya saking banyaknya IP versi 6, ya saking banyaknya. Bisa setiap device itu, setiap perangkat bisa mendapatkan IP public. Yang mana kalau kita tahu IP public ini kan bayar ya, bayar mahal gitu. Dan sistemnya tuh nyewa gitu. Tapi kalau IP versi 4 itu dia saking banyaknya setiap device itu bisa dapat IP public sendiri gitu. Saking kerennya gitu guys. Nah, itu kerennya IP versi 6. Nah, di sini IP versi 6 terdiri dari 8 field dan tiap fieldnya terdiri dari 16 bit, setiap fieldnya terdiri dari 4 heksadesimal, pemisah antar field disebut kolon ya. Nah, 8 field itu masuknya ini nih yang 2001 0DB8. Nah, itu 2001 itu masuknya satu field gitu. Jadi totalnya itu ada 8 field. Nah, tiap fieldnya itu terdiri dari 16 bit gitu. Setiap field terdiri dari 4 heksadesimal. Pemisah antar field disebut kolon ya. Kalau tadi itu kan namanya apa namanya? Kalau di aplikasi mati itu kan dot ya. Nah, kalau misalkan titik, nah misalkan aplikasi nama ini tuh kolon ya, kolon. Namanya tuh titik duanya tuh namanya colon, kolon gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang subnetting dari aplikasi 6 ya. Di sini ada dua cara yaitu menghapus angka 0 di depan suatu field, contoh 00, 12, 12. Nah, misalkan terdapat IP versi 6 gitu. 00, 12. Nah, di situ kita bisa menghapus angka 00 itu di depan pokoknya angka 0 yang di depan suatu field. Misalkan ada 00, 12. Nah, kita bisa menghapus 00-nya itu. Jadinya 12 aja gitu. Selanjutnya adalah menghapus baris field yang berisi angka 0 dengan double kolon. Titik 2 gitu. Contoh apa 11 11 double kolon 0000000 bla bla bla. Nah, misalkan ada 00 itu berjentrekan, apa namanya? Berbaris gitu. Berbaris. Maka kita bisa menghapus atau meringkas IP meringkas IP-nya itu. Nah, di sini 000000. Kita bisa meringkas ya. Tapi misalkan di sini kondisinya itu misalkan
nol nolnya itu di depan nol nol. Nah, satu satu nol 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 nol. Kita tidak bisa meringkas atau menghapus dua nol nolnya itu. Jadi kita milih nih mau nol nol yang pertama atau nol nol yang kedua. Nah, itu salah satu. Nah, di sini juga sudah saya beri catatan peringkasan yang kedua ini hanya berlaku satu kali ringkas, tidak bisa dua kali. Oke, di situ kita sudah belajar ya guys ya tentang IP address, tentang subnetting, versi 4, IP versi 6. Nah, kalau kita belajar teori aja kayaknya kurang cukup deh ya. Kalau kita kayaknya harus praktek, oke? Kita akan mempraktekkan tentang IP versi 4 dan IP versi 6, oke? Oke, jadi langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya guys. Oke guys, lama banget guys. Aduh. Oke guys, di sini kita akan mempraktekkan IP versi 4 dan IP versi 6 di Cisco Packet Tracer guys. Jadi kita cuma butuh dua IP ada saja di sini guys. Dua IP address, sorry. Kita butuh dua perangkat aja. Nah, kita akan pertama akan mencoba mempraktekkan tentang IP versi 4. Versi 4 ini sangat gampang guys ya. Kalau teman-teman tahu tuh. Interface EVA 0/0, IP address 192.168.10.1 misalkan. Nah, ini tuh IP versi 4 ya guys. IP address 192.168.10.1. Seperti pada contoh yang tadi itu 1.1. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan 10.1 ya. Tergantung kemauan kita karena di sini IP private ya. Oke. Oke, bisa dilihat ya guys. Ini itu tentang apa namanya konfigurasi tentang IP versi 4. Oke. Ini kita juga akan pas. Oh ya, kita belum no shutdown ya. No enable config no shutdown IP address. Oke guys, jadi kita sudah berhasil memasang IP versi 4 ya. Nah, IP versi 4 ini tuh sangat easy, sangat gampang. Tinggal kayak gini doang, ya kan. Nah, kita kan udah mempraktekkan nih tentang IP versi 4. Nah, kita akan coba mempraktekkan yang apa namanya konfigurasi IP6, IP versi 6. Oke, kita pertama do reload dulu guys. No. Nah, di sini pertama kita aktifkan IP versi 6-nya dulu ya, karena secara default IP versi 6 ini tuh belum aktif gitu. IP versi 6 unicast routing. IP versi 6 enable. Sorry. Versi 6 enable, yaitu IP address, IPv6, address. Oke, nah ini konsepnya kayak gini guys. Nah, di sini juga guys. Sorry guys. Salah guys. Lama lagi. Bentar guys.
Oke guys, bentar guys. Jangan lupa guys. Sini kita akan nah, di sini tuh oke, no shutdown guys. Nah, guys, belum guys. Nah, oh iya tadi guys saya lupa konfigurasi yaitu kita kita belum no shutdown ya. Ya kita perlu jadi config-nya itu interface FA0/0. Bentar bentar. IP versi 6 unicast routing itu kan fungsinya buat mengaktifkan IP versi 6-nya kan. Karena secara default IP versi 6 itu nggak aktif. Jadi kita perlu mengaktifkan. Nah, selanjutnya itu interface FA0/0. Nah, kita perlu mengaktifkan interface-nya dulu, yaitu no shutdown gitu. Setelah itu IP versi 6 enable biar si interface-nya itu diizinkan untuk mengaktifkan IP versi 6. Nah, setelah itu kita pasang IP versi 6 address-nya, yaitu 12 double colon 1128 gitu guys. Jadi mungkin itu saja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman masih bingung tentang materi ini, teman-teman bisa chat saya di email dan di LinkedIn. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.